Baik, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Oke. Ukhti Natika, kaifa haluki? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita mau melanjutkan materi pembelajaran strategi belajar bahasa Arab. Siapa yang tahu kira-kira di sini apa itu strategi? Bisa mengangkat tangan. Kira-kira siapa yang bisa apa itu strategi kira-kira? Saya Oke. Strategi menurut saya adalah cara atau langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Oke, itu dari saudari teman-teman Ika. Oke. Nah, kalau kita dengar tadi dari apa yang disampaikan, strategi itu adalah bagaimana strategi kita di kampus juga punya strategi. Strategi kita menulis kita punya strategi. Strategi kita bermake up juga punya Strategi. Seperti itu, semua punya strategi. Nah, strategi yang kita maksud di sini adalah strategi pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita menggunakan di kelas ini adalah audio visual. Nah, kira-kira kalau audio itu bahasa kita itu apa audio? Audio apa? Pendengaran, seperti audio. Kalau visual melihat. Berarti metode yang kita gunakan adalah audio visual itu. Kalau bahasa jelasnya itu apa? Dan melihat. Seperti ini misalnya. Kalau bahasa Arabnya pulpen misalnya. Kalau bahasa Arabnya pulpen apa? Coba satu-satu. Siapa yang berani? Oke, apa bahasa Arabnya? Qalamun. Nah, berarti ini juga kita menggunakan media pembelajaran bahasa Arab dengan menunjuk. Oke. Menunjuk kalimat-kalimat ataupun benda, setelah itu nanti mahasiswa menyebutkannya. Nah, karena di pelajaran bahasa Arab ini, strategi pembelajaran bahasa Arab ini yang perlu nanti teman-teman melihat bagaimana capaiannya. Nah, karena yang kita butuhkan di materi ataupun mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Arab ini adalah kita bisa melihat teman-teman ini cakap berbicara bahasa Arab. Berbahasa Arab mungkin mulai dari hitungan 1, 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya. Nah, kira-kira sekarang kalau kita mulai berhitung, siap ya? Siap ya? Oke, mulai dari yang belakang atau yang paling depan? Oke, paling depan sih, masa paling depan. Wadal akhiratu khairun lakum minal. Pertama, coba bahasa Arab yang besar. 1, bahasa Arabnya wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, 7, oke, 8, 9, oke, 10, 10, asyaratun. Oke, lanjut. Isnanya asyara terus. Oke. Nanti 15 nanti. 16, 17. Oke, terakhir 18 sama niatan asyara. Nah, itu metode mungkin yang perlu kita bahas kaitnya dengan materi strategi dalam belajar bahasa Arab. Karena banyak sekali strategi yang perlu teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pahami. Nah, tanpa kita belajar dengan menggunakan strategi, ya maka proses pembelajaran itu akan bosan. Misalnya ada metode mubasyarah misalnya. Metode hanya ustadz saja yang menerang, terus hanya ustadz saja yang berbicara gitu. Kan tidak fair, kan? Tidak fair, artinya minimal ustadz berbicara, ada juga mahasiswa ataupun teman-teman yang lain bisa menyangga ataupun bisa mengomentari bagaimana
Nah itu kalau kita berincu misalnya. Sekarang kalau saya tanyakan sekarang, nah, apa yang saya pegang ini bahasa Arabnya apa? Oke, makola. Oke, makola. Sorry, makola. Apa bahasa Arabnya ini makola? Nah, terkait dengan itu warnanya apa kira-kira bahasa Arab? Apa? Akhdar. Terus selanjutnya warnanya saja. Abiadun itu apa? Azmi? Putih. Kalau hitam kira-kira? Aswadun. Kalau merah? Ahmarun. Berarti ini sudah bisa lah berbicara menggunakan bahasa Arab. Contoh sekali lagi, ketika kita belajar bahasa Arab menggunakan strategi, nah, misalnya kalau kita bernyanyi menggunakan bahasa Arab, apa yang bisa? Bernyanyi menggunakan bahasa Arab. Nah, apa? Kira-kira apa? Ada ya, apa sih namanya? Pakai pembukaan. Ini kan kalau bahasanya Oh itu, iya, pembukaan juga terlalu dia itu ya. nah, kira-kira gimana? Sama aja ya, semuanya bisa. Oke. Ya, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mulai saya hitung, kita hitung dari wahid, isnin, salasa. Kayaknya kurang aktor ini kalau tidak ada di depannya sebenarnya satu. Siapa yang memandu biar serempak semua? Tidak, ada. Ayo, Dina. Berdua. Ini kan sama satu aja satu biar jelas. Artinya sekarang selesai nanti kita membahas masalah metodologi ataupun strategi belajar bahasa Arab dengan bernyanyi. Bernyanyi tadi sudah dengan melihat audio visual. Wahid, isnin, salasa. Biar serempak ya. 1, 2, 3. Yuda min kulli ustadin wa talibi
metode audio visual. Kita mendengar sekaligus kita bisa melihat. Berarti di sana tadi logatnya banyak sekali. Kalau guna ada, gunakan ada juga. Kalau nakro ada. Kalau nakro itu apa? Membaca, kami membaca ya. Nah ini nanti dibedakan. Mana ketika menggunakan hamzah yang pernah kita bahas, hamzah mudharaah kalau akro itu berarti saya membaca. Kalau nakro berarti kita atau kami membaca. Kalau dia kalau dia perempuan seperti itulah nanti kita bisa melihat bagaimana kita mendesain strategi pembelajaran melalui media-media seperti tadi media bernyanyi ataupun metode bernyanyi. Nah maka pembelajaran itu semakin menarik. Nah dengan sampai nanti hanya sekedar diterangkan, dijelaskan, tapi tidak ada imbal balik lagi kepada siswa ataupun mahasiswa ataupun rekan-rekan yang lain. Perlu nanti dimana tuh buku, apalagi nanti kalau teman-teman sudah selesai di pasca sarjana misalnya, memang itu menjadi kewajiban untuk membuat video desain pembelajaran. Nah, maka daripada itu tadi sudah dihitung 1, 2, 3 dengan menggunakan bahasa Arab, dan sekarang coba kita memperkenalkan diri. Misalnya ana Muhammad Zaki, ismi Muhammad Zaki, unwan, alamat dan tempat anda lahir. Kira-kira satu persatu ya. Saya pertama nama ya, nama, unwan itu alamat, terus saya sekolah di Institut Agama Islam Komarungan atau saya kuliah di Institut Islam Komarungan dengan menggunakan bahasa Arab. Kita kasih waktu 2 menit saja. 2 menit saja dengan mengaplikasikan nanti apa itu pertama kaitannya dengan ismi, unwan, sama di mana teman-teman kuliah sekarang. Kalau bahasanya misalnya seperti kan sekarang ismi Muhammad Zaki, unwani misalnya alamatnya Rembang misalnya ya, Rembang. Terus kuliahnya bahasa Arab atau kuliahnya misalnya adrusu fi Jami'ah Qamarul Huda, adrusu fi Jami'ah Qamarul Huda Babu Lombok Agusto. Nah, seperti itu nanti kalimatnya satu persatu nanti. Karena kalau kita bahas kaitannya dengan media itu banyak sekali media yang kita bisa gunakan untuk belajar bahasa Arab. Baik itu metode menghafal mufradat, baik itu dengan metode gramatika bahasa dan metode yang lain. Perlu nanti teman-teman juga menghafal. Jangan sampai hanya menulis saja di papan tulis, menerangkan saja di slide misalnya di PowerPoint-nya, tanpa adanya tindak ataupun action daripada teman-teman yang selaku audien nanti sebagai objek untuk materi pembelajaran tersebut. Nah maka ketika nanti teman-teman menggunakan media, maka harus cermat-cermat menggunakan media. Misalnya di kelas 1 beda media yang digunakan ketika kelas 2. Kelas 2 sama enggak medianya sama kelas 3? Begitu juga nanti misalnya kuliah, hadiah, S1, S2, S3 itu beda media-media yang digunakan. Nah kalau kita sudah memahami dari sekian banyak media yang turunannya itu dari strategi pembelajaran, pertanyaannya media apakah yang efektif? Nah, seperti tadi media bernyanyi kan misalnya, atau menghafal mufradat kan misalnya, ataupun menghafal kaitnya dengan angka-angka, dengan warna-warna. Nah kalau di sekolah-sekolah yang lain itu ya kebanyakan menggunakan audiovisual. Nah, audiovisual dia mendengarkan dan melihat seperti tadi. Misalnya ibahamun dinyanyikan, ibahamun sababatun itu. Nah itu yang sebenarnya bagus.
telinga misalnya, apa bahasa Arabnya telinga? Uzun. Tetapi ketika kita menggerakkan jari, ini apa bahasa Arabnya misalnya? Langsung secara langsung itu, oh bahasa Arabnya adalah uzun. Ketika kita menunjuk hidung, bahasa Arabnya apa hidung? Ampun. Ampun. Oke. Nah tadi ketika kita sudah bernyanyi, memahami media-media, baik itu media menghafal kaitnya dengan strategi-strategi, teknik, metode dan lain sebagainya itu, maka mungkin kita cukupkan saja. Kita cukupkan kaitannya dengan materi strategi pembelajaran bahasa Arab untuk hari ini. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi materi-materi seperti ini agar proses pembelajaran kita di dalam kelas yang menarik, bernyanyi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sebelum kita tutup, ada nggak yang perlu ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Berarti nanti disiapkan sesuai dengan RPP yang sudah Bapak share ya, yang sudah Bapak share RPP-nya. Nah nanti itu dipraktikkan mulai dari capaian 1, 2, dan 3. Nah karena mungkin teman-teman belum lihat ini RPP-nya ya, belum lihat. Nanti insya Allah nanti teman-teman itu sebagai tugasnya apapun yang perlu dicapai ketika proses belajar strategi pembelajaran bahasa Arab. Nah, ada pertanyaan kan? Jelas ya? Jelas. Kita tutup perkuliahan hari ini di mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti kita bisa implementasikan di madrasah ibtidaiyah, di madrasah tsanawiyah, di madrasah aliyah. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas meluangkan kaitnya dengan waktu untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.